Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang praktikum modul 4 berjudul 2D Animation dari mata kuliah Komputasi Multimedia. Kita mulai ke praktikum di subbab pertama, flipping sprite secara horizontal. Jadi di sini saya pertama kali adalah untuk mengatur di bagian ini. Jadi saya mengatur di bagian objek bernama SpongeBob. Di sini bisa kita lihat asetnya adalah saya menggunakan eh, gambar atau file dengan format PNG dengan nama SpongeBob. Dan di sini saya mengaturnya dengan memasukkan script. Dalam script ini bisa kita lihat public class SpongeFlip mono behavior. Di sini terdapat dua metode. Yang pertama itu update dan juga flip, di mana yang pertama kita lakukan adalah di bagian kita fokuskan ke bagian flip terlebih dahulu. Jadi di bagian flip ini bisa kita lihat facing right, di mana facing right itu bisa kita lihat di sini ada variabel dengan nama facing right dengan tipe datanya adalah boolean dan private, di mana hanya true dan juga false, bernilai true dan false. Dan untuk awalnya pada gambar ini posisinya adalah di bagian ini, bagian kanan. Kalau dari penglihatan saya itu di bagian kanan itu bernilai true, sehingga bisa kita lihat di sini facing right itu sama dengan tidak sama facing right. Maksudnya itu nilai facing right yang true itu sama dengan nilai facing right yang false. Jadi di sini bisa kita lihat vektor 3 di mana variabel d scale itu sama dengan transform dan local scale, di mana the scale ini x-nya atau bagian vertikalnya itu dikalikan sama dengan min 1, sehingga transform local scale-nya itu sama dengan the scale. Lalu kita lanjutkan di bagian update, di mana jika input get key down-nya itu mengarah ke left arrow dan facing right, maka akan di flip. Flipnya bisa kita lihat di sini. Maka akan diproses. Lalu di bagian ini, if jika waktu kita arahkan ke kanan, maka dan keadaannya facing right-nya itu tidak true atau bernilai false atau menghadap ke kiri, maka akan di flip. Jadi seperti apa? Bisa kita lihat di sini. Ini objeknya. Saya masukkan scriptnya. Dan di sini ini background, cuma background saja. Jadi kita lanjut. Gimana kok bisa seperti itu? Kita coba ke animation. Kita run programnya. Di sini bisa kita lihat awalnya kan kalau di programnya bernilai true. Ini bernilai true. Dan maka akan diproses jika kita left arrow dan facing right-nya itu true, maka dia akan ke flip ke kiri. Tapi jika right arrow-nya itu jika kita mengklik right arrow dan keadaan facing right-nya itu bernilai false, maka otomatis akan flip.
Tapi seumpama kalau kita gerakan ke left arrow, ke right arrow, dan keadaannya emang kebetulan facing right-nya itu adalah true, atau nilai awalnya adalah true, maka otomatis tetap dia nggak akan ke flip, karena nggak masuk di kedua kondisi ini. Emang benar bahwasanya kita klik right arrow, kita arahkan ke kanan. Tapi kondisi selanjutnya dia bernilai facing right atau bernilai true, maka dia tidak akan ke flip. Maksudnya adalah di bagian else. Cuman di sini kita dijelaskan, berarti tidak ada gerakan apapun di sini. Gitu. Sebaliknya, kalau emang benar, kita klik dia di right arrow, kita klik ke left arrow, dan kebetulan facing right-nya itu adalah bernilai true atau nilai awalnya. Seperti ini. Maka kalau kita ke left arrow, otomatis akan ke flip. Demikian penjelasan saya, dan akan dilanjutkan untuk ke bagian subbab 2-4 setelah ini. Oke, saya lanjutkan ke bagian selanjutnya, proyek saya yang menyangkut tentang subbab 2 sampai dengan subbab 4, di mana kita akan menambahkan, membuat game, maksud saya, membuat game tentang hampir mirip seperti Super Mario, gitu, bisa bilang gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini pertama kali saya menambahkan aset bernama karakter 2D. Seperti ini, saya perbesar. Di sini karakter ini saya melakukan perubahan di bagian head, yaitu dengan cara saya lakukan di bagian animation di sini, pada di bagian rotation sini, dan juga pada bagian body position. Lalu saya lakukan perubahan lagi pada bagian ini. Saya menambahkan platform wall blocks, di mana nanti dia berguna sebagai tumpuan awal waktu karakter mau jatuh. Jadi dia akan sebagai tumpuan awal dan tidak bergerak. Sedangkan untuk yang wood blocks terdapat perbedaan di sini. Di wood blocks saya membuat wood blocks ini bergerak naik turun dengan menambahkan klip baru. Kita melakukan seperti ini, create new clip. Lalu di sini saya mengaturnya dengan posisi X dan Y-nya adalah min 4 dan min 5. Sedangkan untuk posisi Z-nya tetap yaitu 0. Lalu di sini bisa kita lihat saya juga menambahkan di bagian animator, yaitu di entry-nya kita arahkan untuk transisinya, untuk statement-nya maksud saya itu menggunakan ini dari yang kita atur di animation tadi. Lalu kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Untuk water block-nya sendiri saya membuat game object empty game object, dan saya taruhkan water block asetnya itu ada di sini. Oh, maaf. Sebaiknya di sini. Ini water block. Di mana water block ini saya atur di bagian animation ada 2 klip, yaitu water up dan juga water down. Jadi maksudnya water up itu bagaimana? Kita lihat di animatornya, di mana di sini bisa kita lihat. Maaf, saya arahkan ke sini. Waktu di entry kita melakukan defaultnya adalah water up, di mana awal mulanya objeknya itu dalam keadaan terangkat. Jadi maksudnya seperti ini bisa kita lihat, masih di atas sini.
Tapi di bagian animatornya, saya lanjutkan di bagian ini, di transisinya, akan down, akan fall, jatuh. Di bagian saya menambahkannya di sini. Saya menambahkan trigger. Jadi di sini saya juga menambahkan script. Scriptnya bernama waterblock. Di waterblock ini bisa kita lihat public class-nya adalah waterblock, di mana di sini terdapat suatu variabel bernama animator controller, di mana memiliki tipe data animator dengan private begitu. Di sini terdapat dua metode, start dan juga on trigger enter 2D. Jadi di sini bisa kita lihat on trigger di startnya animator controller itu sama dengan get component animator. Jadi dia mengget komponen yang ada di animator sini. Dia get, setelah dia get, dia akan melakukan metode yang kedua yaitu on trigger enter 2D, di mana jika komponen player ini compare tag-nya, maksudnya compare tag itu player dengan tag, maksud saya objek dengan player tag itu menyentuh, maka animator controller yang ada di start ini dia akan set triggernya adalah fall seperti ini. Lalu untuk pengaturannya di sini bisa kita lihat di box collidernya saya buat is trigger. Jadi dia itu waktu disentuh otomatis dia akan fall, akan jatuh. Lalu playernya itu yang mana? Playernya itu adalah karakter 2D. Jadi adalah player. Lalu sedangkan untuk karakter 2D tadi kenapa bisa bergerak seperti ini? Pengaturannya di mana kita lihat di sini ada move-nya, ada max speed-nya berapa, jump clips-nya berapa, jump force-nya berapa, lalu ground check-nya, dan juga metodenya update, fix update di sini bisa kita lihat seperti ini. Jadi dia ini lebih seperti yang bergeraknya lebih agak rumit, jadi lebih dari waktu project pertama yang saya bahas tadi. Kalau yang tadi cuma flip, di sini flipnya tidak sederhana itu. Jadi di sini juga ada flip, cuman di sini juga ada jump dan sebagainya. Pergerakannya juga diatur di sini. Namun dalam keadaan ground check. Jadi dia itu dari atas langsung turun ke bawah. Sedangkan untuk yang flip tadi tidak, jadi seperti masih cuman bergerak ke kiri ke kanan, sedangkan kalau ini tidak, lebih rumit ini ketimbang yang awal. Lalu setelah saya menjelaskan itu, saya lupa di sini saya menjelaskan untuk di sini di bagian karakter 2D di sini merupakan ground ya, layernya adalah ground. Dan juga untuk water block, wall block tidak. Sedangkan untuk yang platformnya sendiri untuk wood blocks-nya itu ground. Pengaturannya bisa kita lakukan seperti ini, add layer seperti ini. Untuk user layer 9 ini adalah background, jadi di sini backgroundnya itu adalah ini water di sini. Di sini saya menduplikat satu ini objek water block ini yang terdapat dalam kontainer ini. Saya duplikat sebanyak 6, di mana setiap duplikatnya berjarak sekitar 1 kalau di sini. Jadi seperti ini. Ini 2,5, 3,5, 4,5, dan seterusnya sampai 8,5. Ini sudah saya jelaskan sebagian.
tinggal kita lakukan prakteknya aja. Untuk prakteknya kita tunggu sebentar. Oke, di sini seperti ini. Dan untuk jamnya kita memakai spasi. Untuk gerakannya seperti left row dan right row. Dan juga saya lupa menjelaskan, waktu kita melakukan run awal, topi yang ada di karakter bin ini akan terangkat dan jatuh. Itu pengaturannya ada di mana? Pengaturannya ada di head yang saya sebutkan tadi, di mana headnya kita posisikan seperti ini. Jadi kalau kita lihat headnya itu awalnya di sini. Dia akan mengikuti ke sini. Kenapa? Karena di sini kita atur di bagian animation, di mana di sini. Di bagian position body, di mana headnya akan berpisah awalnya, begitu. Tapi untuk seterusnya tidak. Bisa kita lihat. Itu karena terlalu cepat, jadi agak susah untuk mengendalikannya. Nah, akan jatuh. Kalau seumpama dia di trigger atau tersentuh, maka akan fall jatuh. Cuman sedangkan untuk karakternya ini visible, jadi nggak bisa dipijaki seperti di wall block dan juga wood blocks. Jadi otomatis dia langsung akan jatuh, fall seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan untuk di bagian subbab 4 sampai subbab 2 sampai subbab 4, dan saya akan lanjutkan ke bagian subbab 5. Oke, kita lanjutkan untuk ke subbab 5, di mana subbab 5 ini membahas tentang membuat animasi klip dari sprite sheet sequence. Yang pertama saya lakukan adalah menambahkan file PNG dengan beberapa karakter yang bergerak seperti ini. Sebelum itu saya melakukan sprite editor. Sprite editor di sini saya gunakan secara otomatis, jadi akan mendeteksi setiap gambar geraknya seperti apa. Setelah itu saya lanjutkan ke bagian ini, di animation. Dimana di animation saya mendrag 5 gambar seperti ini. Lalu saya drag ke bagian sini. Seperti ini. Setelah selesai, maka yang saya lakukan adalah memasukkannya di sini. Maka secara otomatis akan terdeteksi di sini. Dan untuk melakukan run-nya, langsung saja kita coba ke hasil dari projectnya. Maka hasilnya seperti ini, bisa dilihat muncul gambarnya dengan gerakan dari kelima gambar yang sudah dibuat tadi. Oke, sekian untuk subbab 5 dan akan dilanjutkan ke bagian tugas 2. Oke, di sini saya lanjutkan untuk tugas nomor 2, di mana di sini kita disuruh untuk melanjutkan untuk mendownload beberapa game dan untuk mempelajari dan memberikan review komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat game tersebut. Jadi saya mereview salah satu game
dengan nama Hero Knight seperti ini, di mana game ini merupakan game dua dimensi yang termasuk dalam pixel art seperti ini. Dan di sini terdapat konten seperti idle-nya adalah 8 frame, untuk run-nya 10 frame, attack-nya 6 frame, attack kedua 6 frame, dan beberapa bagian asetnya seperti itu. Lalu saya lanjutkan. Di sini saya mencoba salah satu demonya, di mana demonya di sini bisa kita lihat. Di sini terdapat game object yang berisi beberapa objek, di mana seperti ada ground sensor, wall sensor, R1, R2, wall sensor L1, L2, dan terdapat beberapa background di sini. Dan di sini juga terdapat script berupa destroy. Di sini masih termasuk demo, jadi tidak terlalu banyak script yang bisa direview. Dan di sini terdapat gerak dari karakternya sendiri. Bisa kita lihat di sini terdapat ground sensor, wall sensor, dan sebagainya. Dan juga di sini terdapat update untuk geraknya yang menggunakan ground. Seperti ini. Di sini juga terdapat untuk mouse buttonnya. Jadi di sini menggunakan mouse untuk menggerakkannya. Untuk attack-nya itu kita menggunakan left click, bisa dilihat di sini. Dan untuk melakukan block terdapat right click. Dan juga di sini jamnya kita menggunakan space. Dan juga untuk date-nya kita menggunakan E. Dan untuk hurt-nya kita menggunakan key. Bisa kita lihat seperti ini. Sedangkan di sini untuk sensornya di sini bisa kita lihat bahwasanya di sini sensornya menggunakan state, menggunakan boolean, di mana jika disable time-nya adalah 0, maka return-nya akan false, dan return-nya akan dihitung lebih dari 0. Di sini terdapat trigger-nya juga seperti ini, dan update dan disable. Dan komponen yang didapatkan seperti ini kita bisa lihat. Di sini ada komponen Hero Knight. Di sini ada environment yang berisi background, grid, ground collider, wall collider. Di sini wall, clear-nya di sini, dan dapat platform, itu pijakannya di sini, ground collider-nya di sini, dan di canvas-nya sendiri hanya terdapat instruction text. Jadi instruction text-nya itu apa? Instruction text-nya ada di sini. Dan event sistemnya, oke, seperti ini. Dan langsung saja kita coba untuk demokan seperti apa gamenya, gitu. Kita tunggu sebentar. Oke, bisa kita lihat di sini gerakan yang menggunakan untuk kiri menggunakan A, sedangkan untuk ke kanan menggunakan D. Sedangkan untuk meloncat kita menggunakan space, untuk hold kita menggunakan key. Bisa kita lihat dia terluka seperti ini. Dan untuk menyerangnya kita bisa menggunakan ini, klik kiri. Untuk memblok menggunakan klik kanan. Lalu sedangkan untuk di sini bisa kita lihat bahwa terdapat bug, di mana seharusnya saat mendefend
tidak bisa bergerak, atau saat mendefend kakinya seharusnya bergeraknya normal, tapi karena di sini masih gamenya masih terdapat kekurangan, jadi bisa dilihat seperti ini. Dan untuk depth-nya seperti ini. Jadi bisa kita lihat di sini, itu saat depth, dan jamnya seperti ini, oke. Itu yang bisa saya review dari game ini. Dan kebetulan game ini juga menggunakan gambar uh, game objek ya, seperti karakter 2D yang saya bahas di subbab 2 sampai subbab 4, seperti itu. Uh, Mungkin tidak ada lagi yang bisa saya review di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.